Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini hari tasyrik terakhir kita berada di kantor bersama MUCNU Kojen Kota Malang. Oke, ini ada 1 ekor kambing kecil buat mayoran ini. Ini bukan korban, Pak. Sodako ya. Oh ya wis. Sodakonya Mas. Gendut, kecil, gendut, lucu. Salah satu banser muda kita ini. Tapi dia kalau ngomong ini biasa ngomong, tapi nggak berani buat motong. Komandan kita di wilayah Kojen Kota Malang. 2 orang ya. Terus yang siap menyembelih siapa? Oh, belum siap. Oh, belum siap. Oke. Kalau misalkan kita pindah di ikut sana. Iya boleh di ikut sana. Kita pindah ke sana. Biar darahnya nggak anu gitu loh, nggak leren rezeki lagi. Oke, wes. Oke. Musa. Ini tugas kamu loh, nuntun ini Musa. Musa tugasnya nuntun ini. Kasihan ini. Sudah kecil. Ini katanya yang peternaknya ini kambing nggak bisa gendut-gendut, nggak bisa gede-gede, tetap kecil segini. Makanya terus dipotong. Berontak ya, kemarin bantu-bantu. Oh kan berontak. Nah itu kalau sapi memang penuh resiko, tapi kalau kambing itu dia idealnya 3 orang karena rame, kecuali kalau sendiri. Kalau akeko kecil-kecil. Nah kalau Idul Adha orangnya banyak, daripada banyak yang nganggur, itu sebaiknya 3 orang, kepala 1, kaki 1, depan dan belakang, jadi 3 orang. Itu enak itu. Terus eksekutor itu tinggal memapakkan bagian badannya. Biasanya kalau kambing gede-gede itu nggak kuat sendirian gini, nggak kuat. Tapi dibantu orang banyak dia kuat. Nah terus direbahkan begini. Selanjutnya dipegang 1 telangkupan gini, tangan 1. Terus yang depan itu di sini posisinya, sampean. Kiblatnya mana kiblatnya? Ke sana ya. Nah itu begini, telangkupkan jadi 1. Terus yang satunya tadi megang bagian kepala. Kepala mau sikil. Kamu nggak berani? Nggak berani juga. Nah terus itu ditarik bagian, tutup matanya dengan 2 telinga, terus ditarik gini. Jadi modelnya gini, dia nggak akan teriak-teriak, dia lebih tenang. Di bagian sini ini kebalik, ini gini, ditelangkup gini. Nah terus berpegangan pada tambang tali dah gini. Nah yang sini sampean pegang pakai tangan kiri, tangan kanan narik gelambir, itu tarik gelambir gini. Terus untuk sapi itu 5 jari dari rahang. Kalau untuk kambing sekitar 3 sampai 4 jari dari rahang. Dicari ini rahang itu ini. Jadi ini rahangnya di sini. Itu rahang. Terus sekitar 3 sampai 4 jari. Intinya di bawah jakun. Jadi kalau penyembelihan di atas jakun itu hukumnya haram. Intinya di bawah jakun. Kira-kiranya itu. Kalau sapi itu 5 jari dari rahang. Itu di bawah jakunnya seperti itu. Di bawah jakun, ingat-ingat. Tapi kalau misalkan betina, umpamanya pas betinanya majer, nggak ada jakunnya kan, nah itu tengeranya telinganya sampai turunkan, telinga sapi, plek gitu, nah itu pas lurus garisnya. Seperti itu. Tapi enaknya kira-kira dengan jari gini, plek gini, itu kalau sapi pas. Nah berhubung ini kambingnya kecil, sekitar segini lah. Nah ini di sini nih letak penyembelihannya. Nah nanti ini pegang kuat, ini sampean tarik kencang, ini tarik kencang,
dieksekusi. Doanya ada di 3 tempat. Pertama itu syahadat, sholawat, terus baca doa kurban kalau Idul Kurban. Baca doa kurban, baca syahadat, sholawat, terus doa kurban. Apa doa kurban? Allahumma hadhihi minka ilaika fataqabbal min fulan bin fulan ya karim, seperti itu. Terus bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Saat menyembelih bismillahi Allahu akbar. Terus mundur, pisau diamankan, dibacakan doa iftitah gitu. Jadi letak posisi doa itu sebelum, saat, dan sesudah. Jadi 3 tempat itu. Oke? Mas Royan. Ayo, Mas Royan. Alasan. Ayo, tak anu. Masuk aku. Ayo dan. Ayo coba ya. Ini kan posisinya dia tenang, diam itu. Karena apa? Matanya ditutup dengan telangkupan, matanya tutup dengan mata. Nah itu terus posisi membawa pisaunya begini membawa pisaunya aman. Jadi kalau pas sudah siap baru bisa metode seperti ini, bisa seperti ini, atau begini, seret, dorong tarik atau dorong aja, itu boleh semua. Yang penting prosesnya cepat, penyembelihannya, terus pisaunya tajam, gitu ya. Paskan lubang. Nah, tarik kuat. Ini bagian sini tarik kuat, kencang. Kalau kencang ini enak penyembelihannya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Allahumma sholli ala sayyidina. Pegang cek kuat. Bismillahi Allahu akbar. Baju langsung baju. Cepetan, tak. Si. Saya harus sih wes, boleh diangkat. Saya entek sih. Dulu benar gitu. Seperti itu ya. Nah, terus dicek, diperhatikan ada 4 urat yang harus putus. Urat kiri kanan itu urat darah, terus urat jalur makan dan jalur pernafasan. Nah, harus di bawah jagun. Nah, ini jagunnya kelihatan. Ini jagun itu keras. Jagun itu keras. Kalau pas jagunnya itu nggak bisa. Pisaunya akan alot gitu. Kalau di atas jagun hukumnya haram. Di bawah jagun. Embur ya. Ajalna ya. Jono mbok melayu. Mbok melayu. Terus pisau usahakan sebisa mungkin dibiasakan pisau itu jangan diusapkan pada hewan kurban. Kalau ada yang eksekutor, kalau temennya diingatkan. Kalau yang tua ya diingatkan, Pak. Ya itu adab ya. Kadang itu kelakuan yang sudah biasa dan seterusnya. Nah, kita membiasakan diri untuk sifat yang refleks positif. Contoh membawa kebiasaan buruk. Nah, kita cari yang kebiasaan baiknya. Contoh membawanya begini. Ini aman, misalkan ada darahnya atau apa, itu aman. Nah, kalau misalkan kita bawa gini, ada anak-anak pas lari kan bahaya. Tapi gini, meskipun tajam tapi nggak mengerikan. Terus lagi saat prosesnya itu tenang, diusahakan ketika sapi ya hewan kurban ya, sapi atau kambing atau lembu itu saat hembusan keluar nafasnya. Terus tidak melangkahi hewan kurban itu termasuk daripada adab dan tradisi, lebih ke tradisi. Misal ada yang mengatakan nanti dagingnya perengus, jangan dilangkahi nanti dagingnya perengus. Terus nggak boleh geget, ada lagi yang nggak boleh geget, ini nggak boleh geget. Lah saya timbali kalau geget gimana baca takbirnya, Bismillahirrahmanirrahim kan nggak mungkin, nggak bisa. Jadi nggak boleh. Ya yang enak ya takbir tadi. Tapi lepas dari itu semua, daging fresh, daging segar, tidak bau perengus itu dari 2 aspek. Yang pertama penyembelihan yang cepat, pisau yang tajam.
Itu. Terus ketika penanganan, tangan yang sudah memegang kulit bulu gini tidak memegang daging. Terus jeroan, habis megang jeroan atau jeroannya pecah, habis dicuci, itu tidak memegang daging. Itu kalau disimpan di freezer kan daging itu nggak boleh kena air. Kalau kena air bakterinya hidup, maka cepat busuk. Makanya daging kurban itu harus dibungkus kresek dalam keadaan apapun, meskipun ada kayak daun kayak apa, biarkan itu lebih awet. Kalau sampean cuci, sampean masukkan freezer 2 hari bacin, bau gitu, karena bakteri tadi. Aman, iya aman tanpa dicuci loh itu. Jadi kalau pembagian jeroan itu harus sampean dipisahkan, dikreseki sendiri. Yuk sekarang kita angkat ke sana, terus dijantur dengan hanger tadi. Nah itu sudah lemes, sudah tandanya kalau sudah nggak ada nyawanya dia lunglai, lemes. Stop dulu.